Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan pertemuan ini, yang mengatur, memberi hidayah taufik kita bisa ibadah Jumat benar-benar menerima apa yang kita lakukan ini jadi amal soleh. Semoga ibadah Jumat ini menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi penambah iman kita, dan menjadikan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang sangat ingin bahagia, bukan hanya orang Islam, non-Islam pun ingin bahagia. Tua, muda, laki-laki, perempuan ingin bahagia. Ada yang menganggap banyak harta bakal bahagia, ada yang menganggap punya jabatan bakal bahagia, ada yang menganggap populer, terkenal bakal bahagia, ada yang menganggap kalau gelarnya panjang bakal bahagia, ada yang menganggap kalau punya penampilan yang bagus bakal bahagia. Apakah benar? Tidak. Duniawi ini bukan sumber kebahagiaan. Kalau dunia sumber kebahagiaan, orang bisa menganggap Allah tidak adil karena dunia dibagikan beda-beda. Ada yang bagian kaya, ada yang bagian miskin, ada yang bagian pejabat, ada yang bukan. Dunia hanya casing, bungkusan. Bahagia itu syaratnya cuma dua. An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini di dunia. Namanya bahagia itu hayatan thayyibah. Hidup yang bahagia, hidup yang baik. Apapun yang terjadi, tetap hati ini lapang. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan. Apapun yang terjadi, hati tetap tenang, tetap bisa menyikapi keadaan dengan sikap yang baik. Itulah bahagia. Bahagia bukan pada sesuatu yang kita sukai saja, tapi pada sesuatu yang pahit sekalipun. Di sana wabasyiris shabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Banyak orang yang dengan sakit menjadi bahagia dan mulia karena tahu sakit ini penggugur dosa. Banyak orang ketika di PHK bersyukur karena akan dapat rezeki yang lebih berkah. Apa rahasianya hayatan thayyibah? Hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, yakin kepada Allah, Allah mengaruniakan hayatan thayyibah. Jadi kalau kita kurang bahagia dalam hidup, bukan
bukan masalah kurang uang, bukan masalah tidak punya jabatan, bukan masalah kurang duniawi, tapi kita tidak tenang karena kurang iman dan kurang amal soleh kita. Allah memperlihatkan kepada dunia hebatnya orang-orang Palestina. Dunia goncang, geger melihat orang-orang yang begitu tabah, begitu tangguh, begitu tegar, dijajah 75 tahun, diblokade 15 tahun, dibombardir, dibunuh, tetap tidak pernah mengeluh kepada Allah, tetap bersyukuri apa yang Allah berikan pada Allah. Begitu pahit. Banyak sekali di dunia orang-orang non-Islam yang kagum kepada rakyat Palestina. Mereka kemudian melihat dan membaca Quran, walau terjemahnya dan sebagian sudah dapat hidayah, berbondong-bondong orang masuk Islam karena hebatnya orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman, keadaan orang yang beriman. Apapun yang terjadi, apapun urusan yang jadi kebaikan. Walaisa dzalik bi ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang begitu kecuali yang mantap imannya. Diberi nikmat, syakara, dia bersyukur, maka khairullah, itu baik baginya. Wa idza asabatu dharra sabar, dan ketika diberikan musibah dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Apa cirinya orang yang imannya kurang? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi, stres, tegang, gelisah, galau dengan yang belum terjadi. 2, kecewa, sedih, sakit hati, nyesal dengan yang sudah terjadi, yang lalu-lalu menjadi beban bagi diri. Dan yang ketiga, setiap waktu dijalani dengan capek, letih pikiran, letih batin, letih fisik, tidak ada bahagianya ini. Ingat masa depan galau, ingat masa lalu tertekan, yang sekarang sengsara. Mau punya harta sebanyak apapun tidak bisa memberi ketenangan. Mau punya jabatan setinggi apapun tidak bisa memberi ketenangan. Tenang itu syaratnya 2. Makin kuat keyakinan, makin aktivitas kita jadi amal soleh, barulah hidup ini akan merasakan nikmat bahagia. Tiap keperluannya pasti akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Perlu apapun Allah sudah tahu keperluan kita. Dia perlu bukan ada, tapi cukup. Masya Allah. Kenapa orang kurang iman? 2 penyebabnya. 1, lemah ilmu agama. Jarang sekali datang ke majelis taklim, jarang belajar tentang agama, jarang baca Quran dengan artinya. Ada yang rajin baca Quran, alhamdulillah bagus, tapi kalau dengan artinya akan paham. Al-Quran ditujukan untuk diamalkan. Orang tidak mungkin beramal kalau tidak paham. Orang tidak akan paham kalau tidak belajar. Banyak umat Islam yang tidak pernah belajar membaca Al-Quran dengan maknanya, jadi tidak mengerti. Maaf, ngarang saja itu, ngarang saja. Akan letih sekali hidup ngarang saja itu. Orang non-Islam yang tertarik ke Palestina, baca terjemah Quran, langsung terpesona kepada
dan mendengar adzan itu begitu senang karena bisa 5 kali sholat, karena paham lemah ilmu agama tidak mengenal Allah, lemah ilmu agama tidak mengenal hidup mulia yang sebenarnya, lemah belajar agama hidupnya hanya memperturutkan nafsu. 2. Penyebab yang kedua kenapa orang lemah iman adalah lemah jiwanya, kalah oleh nafsunya, kalah oleh amarah, kalah oleh syahwat, kalah oleh ketamakan kepada duniawi, kalah oleh malas. Walaupun badannya kuat tapi jiwanya lemah, tidak sanggup tahajud, tidak sanggup pergi ke masjid, padahal lari bisa 10 km, bersepeda 100 km, ke masjid 20 meter, tidak kuat, lemah. Bapak bisa lihat orang-orang yang ditangkap, rata-rata 2 ini penyebabnya, lemah pemahaman agamanya, dan yang kedua ada yang lemah oleh amarah. Pangkat tinggi pemarah hancur, jabatan tinggi mau profesor sekalipun ditangkap, lemah karena ketamakannya terhadap dunia ini. Padahal kalau kita punya iman teguh, yakin rezeki itu tidak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya tidak akan pindah kepada yang lain, apa yang untuk orang lain tidak akan ketemu dengan saya. Takdir tidak pernah tertukar. Mau apa stres dengan dunia ini? Hanya mampir sebentar, sebentar lagi kita mati. Dunia tidak dibawa sama sekali, yang dibawa hanya amal kita. Makanya tidak usah cita-cita bahagia bagi orang yang jarang belajar agama dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Karena ada juga orang yang banyak ilmu agamanya, tapi niatnya untuk ujung, untuk duniawi, untuk dihormati, untuk diakui sebagai ustaz, kiai, ulama, bukan mencari keridhaan Allah, hanya mencari pujian orang, tidak barokah juga ilmunya. Sulit bahagia. Bahagia itu hanya bagi orang yang ikhlas dalam belajar agama, ikhlas dalam mengamalkan, dan bisa mengalahkan nafsunya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, hari berganti hari semakin dekat dengan kematian kita. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1, waktu. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jika datang waktunya, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sekejap. Tidak ada orang mati kecuali penyebabnya hanya 1, waktunya hidup. 2, tempat. Kita akan datang ke tempat kematian kita. 3, cara. Entah seperti apa, tapi yang pasti setiap waktu sangat terbuka peluang kita mati, dimanapun kapanpun yang Allah berhendaki. Sukses di dunia ini disebut hayatan thayyibah. Sukses yang asli disebut husnul khotimah, akhir yang baik.
agar akhir kita baik, karena Allah merahasiakan ajal kita. Maka sederhanakan hidup ini, cukuplah jadi orang baik. Tiap waktu berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik, baik. Kapan malaikat mau datang? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Apa? Allah tidak memberikan bahagia dalam dosa dan maksiat. Tidak ada bahagia dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada bahagia dalam keburukan. Na'udzubillah. Apa saudara pikir orang-orang yang mencuri, menggarong, korupsi itu bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Apa saudara pikir orang yang suka berzina, berselingkuh dengan cara yang batil bahagia? Demi Allah pasti tidak bahagia. Pasti. Karena bahagia hanya pada iman dan amal soleh, bukan pada maksiat dan dosa. Kalau kita konsisten belajar agama dan berusaha dan mengamalkannya, walaupun masih sedikit, tapi kita lakukan dengan ikhlas. Jadi orang baik, mikir baik, berprasangka baik, berbuat baik. Walaupun sekeliling kita ada yang tidak baik, tidak ada masalah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, kejahatan itu pun untuk dirimu sendiri. Mengapa kita menghancurkan nama baik, menghancurkan keluarga, kehidupan kita dengan perbuatan tercela? Di dunia tidak bahagia, hina, sengsara, mati suul khotimah, dikubur tersiksa, di akhirat jahanam. Hidup ini sederhana, punya hati baik dan senang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sederhana hidup ini hari. Senang berbuat baik dengan hati yang ikhlas, penuh kebaikan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun jadi orang baik. Kita tunggu saat malaikat Allah menjemput dalam kebaikan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Amin. Hapuskan seluruh aib kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa ibu bapak kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa keluarga kami ya Karim. Ampuni dosa guru-guru kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami zalimi. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur barakah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Karuniakan istiqomah. Jadikan lahir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Lindungi, selamatkan, bela ya Arhamar Rahimin. Teguhkan iman saudara kami ya Allah.
cukupi segala kekurangannya, segala keperluannya. Ya Allah, angkat derajat di dunia wal akhirat, menangkan atas kaum zalimin. Ya Allah, lepaskan saudara kami dari penjajahan kaum kafirin. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum Yahudi. Ya Rabbi, berikan kesempatan kami bersujud, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil, ya Allah, para pemimpin yang takut kepadamu, para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan, para pemimpin yang dapat membimbing kami patuh padamu, ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, akhir salat.